Kabar baik, 4 bansos ini diusulkan naik nominal bantuannya atau ditambah penerimanya. Bantuan apa sajakah itu dan penyalurannya melalui apa? So, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Input Media. Balik lagi bareng aku Indah Yusni di YouTube channel Input Media. Nah, di video kali ini aku akan menginformasikan kabar baik dari Komisi 8 DPRD RI dan rapat bersama dengan Kemensos RI kemarin. Dimana dalam rapat ini membahas banyak hal, mulai dari masalah penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran atau disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, kemudian mengenai penyaluran bantuan seperti PKH, BPNT, BLT, PENA, kemudian bantuan-bantuan lainnya, serta adanya usulan untuk 4 bansos ini untuk ditambah nominal bantuannya atau ditingkatkan atau ditambah penerima bantuannya. Nah, di sini aku akan jabarkan satu persatu dari hasil rapat tersebut. Yang pertama yaitu dari rapat tersebut ini membahas mengenai banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti adanya potongan bantuan oleh oknum tertentu kepada penerima bantuan. Salah satu contohnya adalah RT di salah satu daerah ini memotong sekitar 20% dari nominal bantuan yang diterima oleh masing-masing masyarakat daerah tersebut. Sehingga bagi teman-teman yang juga mengalami hal ini, teman-teman wajib segera melaporkan diri. Kemudian di sini Komisi 8 DPRD RI ini juga mengusulkan mengenai bantuan-bantuan yang harusnya ditambah nominal bantuannya atau ditingkatkan penerimanya. Yang pertama yaitu bantuan permakanan, di mana bantuan ini sebelumnya diberikan sebesar Rp21.000 per KPM-nya dan ini dianggap masih kurang teman-teman nilai bantuannya, kemudian diusulkan untuk ditambah nominalnya, sehingga saat ini masih dalam usulan dan mudah-mudahan disetujui usulan tersebut, sehingga bagi teman-teman yang menerima bantuan permakanan khususnya buat lansia atau masyarakat yang rentan miskin ini bisa merasakan bantuan yang lebih besar dari sebelumnya. Kemudian bantuan kedua yang diusulkan untuk bertambah nominalnya atau ditingkatkan penerimanya yaitu bantuan RST atau biasa disebut dengan Rumah Sejahtera Terpadu. Nah, untuk bantuan ini juga diusulkan ditambah penerimanya teman-teman, dimana sebelumnya RST ini sudah dianggarkan sebesar 212 miliar untuk kurang lebih 10.600 KPM penerimanya di seluruh Indonesia untuk yang tidak mampu dan rumahnya tidak layak huni atau sudah rusak. Nah, jadi kemarin dari hasil rapat tersebut untuk bantuan RST ini juga diharapkan atau diusulkan untuk ditambah penerimanya. Jadi misalkan sebelumnya itu ada 10.600 KPM yang penerimanya, mungkin bisa jadi lebih besar 2 kali lipat atau berapapun nominalnya, yang pasti lebih besar dari yang sebelumnya. Kemudian bantuan yang ketiga yang diusulkan tetap atau naik nominalnya adalah bantuan PKH. Nah, untuk bantuan PKH ini di tahun 2023 ini juga diusulkan untuk tetap dipertahankan nominal anggarannya, dimana seperti yang kita tahu bahwa bantuan PKH ini banyak membantu masyarakat Indonesia khususnya yang tidak mampu namun memiliki salah satu komponen sebagai kriteria penerima PKH seperti komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan juga komponen kesejahteraan sosial.
Nah, di sini pemerintah masih terus mempertahankan bantuan tersebut sehingga bantuan PKH ini tidak dihapus, tidak dikurangi juga untuk nominalnya, namun tetap, dan untuk penerimanya pun juga tetap, karena sudah dianggap ini imbang teman-teman untuk penerima bantuan PKH ini. Mudah-mudahan bantuan PKH ini bisa semakin banyak juga penerimanya dan benar-benar tepat sasaran. Selain itu, dari hasil rapat kemarin dari DPRD beserta dengan Kemensos ini juga mengusulkan untuk data DTKS ini harus tetap ditingkatkan dan cepat dalam melakukan pemutakhiran data. Jadi untuk DTKS ini diharapkan semakin cepat teman-teman untuk pembaruan datanya yang ada di lapangan. Selanjutnya, bantuan keempat yang diusulkan naik nominalnya atau bertambah penerimanya adalah bantuan pena. Nah, untuk bantuan pena ini biasa disebut dengan pahlawan ekonomi masyarakat. Bantuan ini diusulkan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat, terutama penerima bantuan yang berusia produktif terhadap bantuan sosial atau bantuan dari pemerintah. Nah, di sini untuk bantuan ini juga diberikan sebesar Rp5.500.000, di mana Rp5 juta ini berupa barang pendukung usaha kecil dan Rp500.000 ini dikirimkan dalam bentuk uang tunai ke rekening masing-masing penerimanya. Untuk bantuan pena ini sudah mulai berjalan ya teman-teman, mulai dari bulan Oktober lalu, dimana untuk bantuan ini sebagian besar diusulkan buat teman-teman yang penerima PKH atau BPNT namun usianya masih produktif kisaran 18 sampai 45 tahun, ini diusulkan untuk masuk ke dalam bantuan pena. Nah, untuk proses tahapan dan penyaluran bantuan pena ini ditargetkan ada 9.000 penerima, kemudian akan ada pengecekan BNBA calon penerima pena. Selanjutnya akan ada asesmen, kemudian akan masuk proposal, dan proposal tersebut nantinya akan direview. Nah, untuk bantuan ini selanjutnya setelah direview proposal tersebut, maka bantuan tersebut akan disalurkan. Nah, di sini target pertamanya itu memang bantuan ini 9.000 penerima. Namun ketika dilakukan verifikasi atau pengecekan di BNBA calon penerima pena ini ada sekitar 10.240 data yang masuk. Kemudian dilakukan asesmen ini menjadi 8.943. Kemudian proposal yang masuk ini ada 5.375 penerima. Dan dari hasil review proposal tersebut, maka di sini ada 5.375 penerima manfaat dan disalurkan bantuan tersebut untuk 5.209 penerima manfaat. Jadi yang sudah tersalur dan memenuhi syarat dan kriteria bantuan pena ini adalah 5.209 penerima manfaat, teman-teman. Kemudian di sini untuk penyaluran bantuan-bantuan sosial terutama di tahun 2023 ini, dari hasil rapat kemarin, bantuan PKH tahap 1 2023, BPNT, BLT, dan beberapa bantuan lainnya ini diusulkan pencairannya melalui PT Pos Indonesia. Kenapa memilih melalui PT Pos Indonesia? Karena dianggap lebih akurat data penerimanya. Contohnya, bagi teman-teman yang menerima bantuan PKH tahap 1 2023, ketika teman-teman mengambil dana tersebut, maka teman-teman akan dipoto oleh pihak PT Pos dengan memegang uang bantuan beserta dengan memegang KTP. Sehingga bukti penyaluran tersebut lebih akurat dan terbukti bahwa teman-teman sudah mengambil nominal uang tersebut tanpa potongan dan lain sebagainya. Kemudian dari bukti-bukti penyaluran tersebut, itu salah satunya foto dokumentasi, nantinya akan diserahkan langsung ke Kementerian Sosial. Oke, jadi itu informasi dari aku mengenai 4 bantuan sosial yang diusulkan untuk naik nominalnya atau ditambah penerimanya. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman dan semoga teman-teman masuk ke dalam kategori penerima bantuan-bantuan ini.
Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.